Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah pemrograman linear menggunakan solver pada Microsoft Excel. Untuk masalah pemrograman linear sendiri itu terbagi menjadi dua kasus. Ada yang kasus yang masalah standar dan masalah yang tidak standar. Mungkin sudah kalian pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa untuk yang masalah standar itu menggunakan tanda kurang dari sama dengan, kemudian di ruas kanannya bertanda positif, kemudian fungsi tujuannya atau Z-nya adalah memaksimumkan. Kemudian untuk yang masalah tidak standar adalah menggunakan tanda lebih dari sama dengan atau tanda sama dengan, kemudian ruas kanannya ada yang negatif, kemudian nilai Z-nya meminimumkan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa soal dan ini adalah tugas dari pertemuan sebelumnya kalau tidak salah. Kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan solver. Jadi tujuan kita menggunakan solver ini adalah untuk mengecek jawaban kita yang versi manual apakah sudah sesuai atau tidak, supaya ada pembandingnya seperti itu. Untuk yang kasus yang dua variabel mungkin kita bisa menyelesaikan di GeoGebra, kita bisa menggambarkan grafiknya. Tapi kalau kasusnya adalah yang 3 variabel, kita mungkin sedikit kesusahan apakah, jawaban kita itu benar atau tidak. Tidak bisa kita menggunakan GeoGebra untuk yang kasus yang, 3 variabel ini. Kita langsung masuk ke latihan 1 atau contoh pertama. Ini adalah untuk kasus yang standar, kita terjemahkan ke dalam, Microsoft Excel-nya. Jadi kita tuliskan seperti ini, kita buat 3 kolom, X1, X2, dan X3 ini sebagai variabelnya. Kemudian ini ada tanda, kemudian ini adalah nilainya, kemudian ini adalah ruas kanannya. Kemudian untuk di bagian sel nilai ini, kita perbesar dulu. Nah, di bagian sel nilai ini kita isi dengan sama dengan sum produk baris di batas pertama dikalikan dengan solusinya. Solusi ini yang akan dicari oleh Microsoft Excel nanti ya. Jadi, Excel nanti akan mengisi nilai yang ada di baris solusi ini. Jadi untuk di bagian nilai ini, baris batas pertama dikalikan dengan baris solusi ini. Begitu juga untuk yang di batas kedua, sum produk batas kedua dikalikan sama baris solusi ini. Kemudian begitu juga untuk yang di baris ketiga. Batas ketiga dikalikan sama baris solusi. Nah, selanjutnya yang kita masukkan rumusnya adalah nilai maksimumnya. Karena tujuan kita sebelumnya adalah nilai Z-nya memaksimumkan, di sini memaksimumkan Z sama dengan X1 kurang X2 tambah 2X3. Maka kita di sini mencari nilai maksimum, kemudian koefisien fungsi tujuannya adalah koefisien dari Z-nya. Bisa kita lihat sebelumnya Z-nya adalah X1 kurang X2 tambah 2X3, maka kita tulis di koefisien fungsi tujuannya adalah 1 min 1, 2. Seperti itu. Kemudian di bagian nilai maksimum ini kita isi rumusnya adalah sama dengan sum produk koefisien fungsi tujuan dikalikan sama solusinya. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung masuk ke bagian solver. Jika kalian Microsoft Excel-nya belum muncul bagian solvernya, silakan dicari di tutorial YouTube yang lain bagaimana cara menambahkan solver di Microsoft Excel. Kemudian di bagian set objektif yang ini, kita masukkan atau kita hapus dulu ya. Kita isi atau kita klik sel yang menjadi tempat nilai maksimum yang sudah kita masukkan rumusnya tadi, yaitu di sini. Kemudian untuk di bagian tujuannya, to-nya, kita tujuannya adalah memaksimumkan. Kita klik maksimum. Kemudian by changing variable cell-nya kita isi sel mana yang harus diisi oleh Excel, di mana solusinya menjadi nilai yang optimum. Yaitu ada di 3 sel ini. Kita pilih 3 sel ini. Kemudian untuk batasannya, subject to the constraint kita tambahkan sel referensinya karena dia punya 3 batasan tadi, punya 3 pembatas, maka constraint-nya juga ada 3 nanti. Yaitu batas pertama,
tandanya kita sesuaikan, tandanya adalah kurang dari, kemudian constraint-nya adalah 4. Kita tambahkan, kita add, kemudian batas kedua, tandanya kurang dari sama dengan, batasnya adalah 10. Kemudian sel ketiga, tandanya adalah kurang dari sama dengan, batasnya adalah 7. Kita oke. Nah, sudah kita lihat di sini. Kemudian solving methodnya kita pilih simplex LP. Kemudian kita pilih solve. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Jika di sini muncul tulisan solver found a solution, maka bisa dipastikan nilai maksimum yang muncul di sini adalah nilai yang sudah optimal. Seperti itu. Jadi, kalau tulisannya sudah solver found a solution, maka nilai maksimumnya itu adalah nilai yang maksimal. Nilai yang optimum. Sorry. Jika nanti hasilnya bukan seperti ini tulisannya, maka bisa dipastikan nilainya nanti bukan optimal. Nanti kita akan melihat contoh kasus yang tidak seperti ini hasilnya. Kita klik OK dulu. Kemudian bisa kita lihat di sini solusinya adalah X1-nya sama dengan 4, kemudian X2-nya 0, X3-nya 0. Kemudian nilai maksimumnya adalah 4. Nah, jadi silakan teman-teman cek semua jawaban yang sudah kalian kerjakan, apakah sudah sesuaikah dengan yang ini. Solusinya X1-nya sama dengan 4, kemudian nilai maksimumnya adalah 4 juga. Nah, seperti itu. Kita masuk ke permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua adalah masih sama, bentuk yang masih standar juga. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan Z-nya 3X1 tambah X2. Kita masuk ke masalah yang kedua. Masih sama, bentuknya kita buat seperti ini. Z-nya adalah 3X1 tambah X2. Maka di bagian koefisien fungsi tujuan kita masukkan 3, 1. Kemudian di batas pertama adalah X1-nya kurang dari sama dengan 3. Maka di sini kita isi X1-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 0. Tandanya kurang dari sama dengan, kemudian ruas kanannya 3. Seperti itu. Kemudian di batas kedua 3X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 12. Oke. Kemudian batas ketiga negatif X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 1. Oke. Kemudian kita masukkan rumusnya ya. Di bagian nilai di batas pertama ini masukkan sum produk batas pertama dikalikan sama solusinya. Solusi yang ini. Oke. Kita bisa tekan F4 supaya mengunci selnya, supaya sel C7 dan D7-nya terkunci. Kita tekan F4. Nah, jadi jika tidak muncul seperti ini, kalau kalian menekan F4 bisa diketik manual tanda dolarnya. Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa tarik. Oke. Kemudian di bagian nilai maksimumnya adalah sum produk koefisien fungsi tujuan dikalikan dengan solusinya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung masuk ke bagian solvernya. Kita reset dulu. Kemudian kita masukkan set objektifnya adalah sel di mana kita meletakkan nilai maksimumnya. Yang sudah kita masukkan rumusnya tadi. Di sini. Kemudian tujuannya adalah untuk memaksimumkan. Kemudian by changing variable selnya tempat di mana baris solusinya. Kemudian constraint-nya adalah karena ada 3 pembatas, maka batasnya di sini ada 3 juga. Maka ini batas pertama, kita klik selnya, tandanya adalah kurang dari sama dengan, constraint-nya adalah 3. Kita tambahkan. Ini batasnya kurang dari sama dengan, batasnya adalah 12. Kita tambahkan juga 0 kurang dari sama dengan 1 ya ini. Kita tekan 1. Oke. Kemudian solving methodnya kita pilih simplex LP. Kita klik solve. Nah, di sini bisa kita lihat solver found a solution, maka bisa dipastikan nilai maksimum yang ada di sini yang muncul nanti adalah nilai maksimum yang sudah optimal, seperti itu. Jika tulisannya bukan seperti ini, maka bisa dipastikan nilai maksimumnya bukan nilai yang optimal, masih ada nilai yang lebih besar lagi.
Karena ini sudah tulisannya seperti ini, found a solution, maka bisa dipastikan ini adalah solusi yang optimal. Jadi X1-nya sama dengan 3, kemudian X2-nya sama dengan 1,5. Dengan nilai Z-nya maksimumnya adalah di 10,5, seperti itu. Nah, silakan dicek jawaban teman-teman semua apakah sudah sesuai atau belum untuk di masalah yang kedua ini. Kemudian kita masuk ke masalah yang ketiga, yang masalah tidak standar. Batasnya adalah 2x1 tambah 5x2. Di sini kenapa tidak standar? Karena batasnya ada yang bertanda lebih dari sama dengan, itu di batas kedua. Kita masukkan saja ke Excel, kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Kalau kita tuliskan nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat min 3, 2. Oke. Untuk rumusnya silakan kalian tuliskan sendiri, nanti di sini sudah saya tuliskan langsung supaya cepat. Kita langsung ke bagian solver saja untuk melihat apakah dia sudah optimal atau bukan. Kita reset dulu. Set objektifnya adalah sel di mana nilai minimum ini maksimum ya. Sebentar. Kita close dulu. Oke, kita kembali ke solvernya. Kemudian set objektifnya adalah sel di mana tempat nilai maksimumnya kita letakkan. Di situ sudah kita masukkan rumus tadi. Kemudian tujuan adalah memaksimumkan. Kemudian by changing variable cell-nya adalah sel di mana tempat solusinya diletakkan. Kemudian kita tambahkan constraint-nya atau pembatasnya. Sel yang ini tandanya kurang dari sama dengan, batasnya adalah 6. Kemudian kita tambahkan sel yang ini tandanya lebih dari sama dengan, kita sesuaikan aja ya. Batasnya adalah 5, kita tambahkan. Kemudian batas yang ini tandanya kurang dari sama dengan, batasnya adalah 2. Kita oke. Nah, di sini sudah ada 3 pembatas. Kemudian solving metodenya kita ganti ke simplex LP. Kita klik solve. Nah, di sini beda tulisannya dengan yang sebelumnya. Kalau di sebelumnya di soal yang standar tulisannya adalah solver found a solution, tapi di sini untuk yang kasus ini the objective cell value do not converge. Artinya apa? Artinya ini bukan solusi yang optimal. Nilai maksimum yang ini bukan solusi yang optimal, seperti itu. Masih ada nilai yang lebih besar lagi. Nah, kemudian kalau kita cek karena ini masih dua variabel ya, kita bisa cek jawabannya di oke, koefisien fungsi tujuannya masih salah ya, 5 harusnya. Oke, karena ini masih dua variabel, kita bisa cek di GeoGebra apakah grafiknya itu punya solusi yang maksimum kah? Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau di GeoGebra ini yang bergerak ini adalah fungsi tujuannya ya, atau garis lidiknya. Kalau kita lihat di sini, nilai maksimumnya tidak ada, atau tak hingga. Kalau kita geser ke atas terus garis lidiknya, dia semakin besar, semakin besar, semakin besar itu. Jadi ini adalah himpunan penyelesaiannya terbuka. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau hasil dari solvernya memunculkan do not converge, maka ini bukan solusi yang optimum. Nah, bagaimana cara supaya dia optimum? Misalkan bisa kita ganti menjadi Z-nya menjadi sebentar. Bisa kita ganti Z-nya menjadi minimum. Oke, masih masuk ke masalah tidak standar kan? Kalau Z-nya meminimumkan, masih masuk ke masalah tidak standar. Oke, kita coba. Kalau kita ganti Z-nya menjadi minimum.
kita hapus dulu. Oke, kita reset dulu semuanya. Kemudian set objektifnya adalah letak di mana nilai minimumnya kita letakkan di sini. Oke, tujuan kita ganti ya. Yang awalnya memaksimumkan kita ganti jadi meminimumkan. Oke, kita ganti jadi minimum. Kemudian by changing variable cell-nya kita pilih di dua sel ini. Kemudian batasnya tadi kita masukkan ya. Ini kurang dari sama dengan 6. Kemudian kita tambahkan batas kedua ini lebih dari sama dengan 5. Kita tambahkan, kemudian batas ketiga ini kurang dari sama dengan 2. Kita klik OK. Oke, sudah. Untuk solving metodenya kita pilih simplex LP. Kemudian kita solve. Oke. Nah, di sini muncul solver found a solution. Maka bisa dipastikan kalau munculnya seperti ini, bisa dipastikan maka Z-nya atau nilai minimum yang kita cari tadi adalah nilai minimum yang optimal. Sudah optimal. Tidak ada nilai minimum yang lebih kecil lagi. Kita klik OK. Kemudian kita verifikasi di GeoGebra ya. Apakah benarkah nilai minimumnya 14,5? Oke, kita nilai minimum kalau kita menggunakan garis selidik adalah tempat di mana garis selidik ini mengenai pertama kali daerah penyelesaiannya. Kalau kita zoom lagi, nah kalau kita zoom, nah ini adalah daerah penyelesaiannya. Garis selidik pertama kali kena di sini. Kita lihat F-nya di sini. Nah, F-nya adalah 14,5. Maka nilai minimumnya bisa dikatakan bahwa 14,5. Kita lihat ketika X-nya sama dengan berapa dan Y-nya sama dengan berapa. Oke, ketika X-nya sama dengan 3,5 nih ya, 3,5. Kemudian ketika Y-nya sama dengan 1,5. Apakah sudah sesuai kah? Nah, sudah sesuai. Jadi intinya, kalau di solvernya tulisannya solver found a solution, maka bisa dipastikan nilai minimum yang hasil ini atau nilai maksimumnya itu sudah optimal. Tapi kalau hasil dari solvernya tulisannya do not converge, maka dia belum optimal. Masih ada nilai yang lebih besar lagi atau masih ada nilai yang lebih kecil lagi. Nah, seperti itu. Jadi silakan dicek jawaban teman-teman semua apakah sudah sesuai atau belum. Kita masuk ke permasalahan yang terakhir, yang keempat. Kita coba untuk yang masalah tidak standar lagi. Di sini tujuannya adalah untuk memaksimumkan Z-nya adalah 3x1 tambah 2x2. Oke, 3x1 tambah 2x2. Kemudian batasannya adalah x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 5. Oke, batas kedua adalah negatif x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 2. Kemudian batas ketiga, x1 sama dengan 4. Oke, sudah sesuai. Kemudian rumusnya sudah saya masukkan juga. Nanti rumusnya masih sama seperti sebelumnya. Silakan kalian masukkan sendiri saja untuk rumusnya. Pakai sum produk ya. Jangan lupa. Kalau tidak dimasukkan rumusnya nanti tidak bisa dihitung. Nilai minimumnya berapa, kemudian solusinya berapa. Ini maksimum ya. Oke. Kita masuk ke solver sekarang. Nah, set objektifnya kita letakkan di sini. Kemudian tujuannya adalah untuk memaksimumkan by changing variable cell-nya adalah kita pilih sel yang ini, kemudian batasannya kita lihat. Kita reset dulu aja semuanya. Set objektifnya tadi di sini, kemudian tujuannya memaksimumkan by changing variable cell-nya adalah 2 sel solusinya, kemudian batasannya adalah kita tambahkan sel pertama ini kurang dari sama dengan 5. Kita tambahkan, kemudian sel kedua ini kurang dari sama dengan 2. Tambahkan, kemudian sel yang ini harus sama dengan 4. Kita OK. Kemudian solving metodenya pilih simplex LP. Kita klik solve. Nah, bisa dilihat di sini
hasilnya adalah solver found a solution. Maka bisa dipastikan bahwa nilai maksimum yang dihasilkan dari solver ini adalah nilai maksimum yang sudah optimal. Jadi tidak ada nilai yang lebih besar lagi. Gitu. Kita klik OK. Jadi nilai maksimumnya adalah 14, dengan solusi X1-nya 4, solusi X2-nya adalah 1. Jadi kurang lebih seperti itu. Intinya kita harus memunculkan solver found a solution. Jadi seperti itu. Jika hasilnya muncul do not converge, maka ciri-cirinya bisa dikatakan bahwa bisa jadi himpunan penyelesaiannya berbentuk tahingga atau himpunan yang terbuka gitu. Tidak ada nilai maksimumnya. Seperti itu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi silakan dicek jawaban teman-teman semua apakah sudah sesuai atau tidak. Karena ini adalah tugas-tugas dari pertemuan sebelumnya. Jadi tujuan kita menggunakan solver di Microsoft Excel ini adalah untuk sebagai alat bantu kita untuk mengecek apakah jawaban manual kita apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu.